Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang teknologi produksi kapal lanjut atau produksi kapal 2. Setelah minggu kemarin kita menyelesaikan tentang breakdown proses, terakhir mulai dari preliminary, kemudian proa, setelah itu define work package atau menentukan paket pekerjaan dari suatu project di project kapal. Hari ini kita akan masuk ke contoh dari persiapan pembangunan kapal. Ini jika kemarin adalah teori-teori dan kemudian ada contoh khususnya di Jepang. Saya hang. Apa yang harus dipersiapkan dalam proses pembangunan kapal atau proses manufaktur kapal? Kita akan belajar saat ini. Jadi pengertian dari kapal. Kapal itu adalah sebenarnya kompleks. Pengertiannya adalah suatu bangunan terapung yang menyangkut beban dan disangka medium cairan. Ditambah banyaknya sistem dan perlengkapan yang ada. Maka kapal itu susunan yang kompleks. Kemudian industri yang masuk dalam kategori project based oriented industry, di mana hasil produk didasarkan pada design to order dengan spektrum yang luas atau beragam dan sangat tergantung pada pesanan atau order oriented. Produk yang dihasilkan akan sangat spesifik dan membutuhkan suatu strategi rancang bangun atau building strategi yang khusus. Ini pengertian dari Pak Sarip Wijaya, Profesor Sarip Wijaya saat ini jadi dosen. Profesor Sarip Wijaya itu dosen di teknik perkapalan, saat ini menjabat juga sebagai dirjen di Kementerian Kelautan. Jadi sekjen. Jadi kapal itu pasti dibangun berdasarkan order oriented atau dibangun kalau sudah dipesan, kalau ada yang pesan. Tapi ada banyak galangan kapal ya, khususnya di Samarinda itu bangun kapal tanpa ada yang pesan, jadi dia bangun saja. Khususnya kapal-kapal tongkang dan kapal tunda. Salah satu contoh adalah Barukah, PT Barukah, galangan kapal di Inggris. Bangun tongkang atau bangun kapal tunda, tapi tidak ada yang pesan. Makanya ketika ada yang pesan, ada yang membeli, kapalnya nanti serinya adalah A90, tidak A100. Ini akan tetapi pengertian yang umum yang dipahami tentang kapal itu adalah product oriented atau order oriented. Didesain dibangun atas pesanan karena spesifiknya khusus. Kemudian sifat dari proses produksi kapal merupakan rangkaian dari proses yang bersifat seri, mulai dari fabrikasi sampai erection itu seri. Dalam proses pembangunan konstruksinya itu seri ya. Dengan masing-masing tahap mengandung berbagai variasi item pekerjaan dan produk antara atau interim produk yang selanjutnya disatukan menjadi suatu bentuk akhir yang kompleks. Ini pengertian dari
Stotz, Robert L. Stotz, di buku Sea Production ya, selain. Kemudian produksi kapal dapat dikelompokkan sesuai tahapannya. Berdasarkan bukunya Pak Stotz itu, yang pertama adalah perumusan persoalan teknis dari pemesan atau owner requirement. Kemudian ada spiral design ya. Konsep atau basic design. Konsep desain ya, basic design. Kemudian yang ketiga adalah kontrak desain. Kemudian yang keempat adalah persetujuan kontrak atau tender. Yang terakhir adalah contracting atau kemudian kelima adalah proses produksi, mulai dari steel straight, pre-treatment, steel cutting, assembly and painting, erection atau launching, dan final outfitting. Kemudian nomor 7 adalah percobaan, test and trial, test and trial. Kemudian yang ke-8 adalah delivery. Ini di pengertian awal kemarin di teorinya sudah ada ya. Ini gambar yang sama yang pernah saya sampaikan ke sampean semua. Ada mulai fabrikasi, assembly, kemudian block outfitting, casting and painting. Ini aliran dari proses produksi. Kasus pada dalam kapal dititipkan dan assembly, erection, block outfitting, dan shifting, erection, comfort outfitting, launching, function test, trial, dan delivery. Kemudian kelancaran dari proses produksi dalam pembangunan kapal dipengaruhi oleh material yang baik atau material yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah proses, di mana proses ini pinter-pinternya dalam memilih dari metode produksi atau production method. Kemudian kalau metode produksinya sudah terpilih, memilih metode produksi atau production method, maka baru menentukan yang namanya fasilitas. Kemudian baru menentukan yang namanya teknik produksi yang tepat. Teknik itu cara produksi yang tepat. Nah, keduanya ini harus memiliki standar minimal yang ditinjau dari sisi galangan. Sisi galangan berarti standar minimalnya. Kemudian kedua adalah standar maksimal ditinjau dari sisi owner. Semua pemesan kapal itu pasti menginginkan kapalnya. Tapi galangan itu pasti menyampaikan tentang yang paling penting adalah minimal standarnya itu ada. Maka dua dari material yang baik dan proses yang baik ini itu harus memenuhi standar kualitas dari sisi galangan dan juga memenuhi standar yang diinginkan oleh owner. Nah, solusinya pada setiap kick-off meeting itu pasti disampaikan oleh pihak galangan kapal tentang yang namanya shipbuilding strategi atau strategi pembangunan kapal, atau bisa dikatakan sebagai build strategi atau strategi bangun kapal atau shipbuilding strategi, yaitu suatu perencanaan atau perencanaan proses produksi di tiap tahap penyelesaian. Ya, ini ada di suara. Nanti kalau kurang jelas nanti akan saya ulang. Shipbuilding strategi itu menurut Amir M. Miller di tahun 1990
ketiga yaitu strategi korporasi, yaitu menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan terhadap pertumbuhan dan berbagai bisnis dan lini produksi. Kemudian yang kedua adalah strategi bisnis. Strategi bisnis atau strategi pesaing yang lebih menekankan pada posisi dari perusahaan dalam persaingan produk atau jasa. Yang ketiga adalah strategi fungsional atau operation strategi. Lebih pada penekanan ke arah maksimisasi sumber daya atau produktivitas. Ini ada 3 hierarki dari strategi pembangunan kapal menurut Hanger and Miller, yaitu strategi korporasi, kemudian strategi bisnis, kemudian yang ketiga adalah strategi fungsional. Nah, ini yang gambaran dari strategi dari strategi perusahaan menurut Hussein Umar itu dibagi menjadi 3, yaitu strategi generik, strategi utama, dan strategi fungsional. Strategi generik itu pengertiannya adalah strategi umum yang bisa diterapkan di berbagai perusahaan yang dijabarkan dalam strategi utama atau grand strategi, yaitu strategi yang lebih operasional diterjemahkan lagi menjadi strategi fungsional, strategi yang lebih spesifik untuk memulai fungsi-fungsi utama, misalnya pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan sistem informasi. Nah, ini yang kemudian tingkatan strategi dalam pembangunan kapal itu ada strategi korporasi, strategi bisnis, dan kemudian strategi fungsional. Di strategi fungsional inilah bagaimana merumuskan proses pembangunan kapal dalam satu strategi yang tidak berlawanan dengan strategi bisnis, linear dengan strategi bisnis, dan strategi korporasi dari perusahaan. Bagaimana caranya? Nah, rumusannya ini yang kemudian memunculkan namanya strategi operasi atau strategi pembangunan kapal atau shipbuilding strategi. Di sini itu katakan strategi fungsional. Ini sama ya, strategi fungsional ini Pak Amr dan Willem itu dan John Umar itu di level ketiga atau level paling operasi atau level paling fungsi. Ini yang kemudian merumuskan strategi perusahaan itu, strategi pembangunan kapal itu harus memahami proses sumber daya manusia, harus memahami pasar yang ada, harus memahami tingkatan keuangan yang ada, harus memahami tentang tata cara atau metode produksi atau tata cara metode pembangunan, memahami sumber daya manusia, dan juga memahami sistem informasi. Ini sama, kalau di Hanger and Willem itu juga lebih menekankan pada ke arah maksimalis sumber daya manusia, maksimalisasi terhadap sumber daya. Nah, sumber daya itu kan ada 5M plus 1 itu ya, yaitu manusia, metode, material, kemudian mesin, money, dan kemudian E yaitu energi. Energi itu listrik dan lain sebagainya yang bisa menjalankan fungsi dari mesin. Bisa menjalankan semua fungsi dari 5M-nya, itu namanya energi. Nah, ini yang kemudian strategi fungsional ini yang kemudian kita harus memahami bahwa kita harus paham terhadap kapal tersebut, mulai dari manusianya, materialnya, mesinnya, uang yang ada, kemudian material yang ada, dan kemudian energi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ditinjau dari perencanaan atau persiapan proses produksi kapal, itu menitik beratkan atau beratkan pada penentuan dari waktu. Kemudian yang kedua adalah kualitas dan biaya. Atau
singkat sebagai QCD atau Quality Cost and Delivery. Jadi setiap persiapan proses produksi itu harus diukur dengan parameter yang dinamakan QCD, yaitu Quality Cost and Delivery atau batas biaya dan batas waktu. Delivery itu batas waktu ya, batas waktu. Kemudian kegiatan produksi yaitu work breakdown structure yang di pertemuan sebelumnya digunakan itu juga menghitung, membagi breakdown struktur breakdown proses itu membagi semua tahapan pekerjaan berdasarkan QCD. Kemudian mempertimbangkan sarana produksi yang tersedia. Sarana produksi itu fasilitas utama, fasilitas pendukung, mesin-mesin. Kemudian pertimbangan adanya ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja. Ini contoh ya, contoh. Jika di Banyuwangi itu akan membangun galangan kapal baja, maka apakah ada welder yang memenuhi standar? Apakah dari wilayah Banyuwangi juga bisa memperhitungkan tenaga kerja yang bisa memenuhi standar pembangunan kapal baja? Itu yang kemudian harus diperhitungkan. Biayanya bagaimana? Kemudian apakah hasil dari pengelasannya, hasil dari pekerjaan dari pembangunan kapal tersebut, para pekerja tersebut juga memenuhi standar pembangunan kapal baja? Kemudian perencanaan dan penjadwalan material. Yang dimaksud dengan perencanaan dan penjadwalan material, apakah di Banyuwangi itu juga ada yang namanya material yang memenuhi standar dari pembangunan kapal? Apakah plat-platnya itu marine use? Atau kalau memang bisa pesan, apakah bisa tersedia di Banyuwangi lebih cepat? Karena semua dari material produksi kapal itu pusatnya ada di Surabaya. Apakah bisa cepat manuvernya? Apalagi kalau nanti material-material itu harus impor, hanya begitu ya. Ini pertimbangan-pertimbangan di dalam tahapan perencanaan atau persiapan proses produksi kapal. Ini salah satu contoh saja ya. Kemudian tahapan yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan persiapan proses produksi yaitu pembagian badan kapal atau block division seoptimal mungkin. Kapal yang sampai gambar itu harus dibagi-bagi dalam blok-blok tertentu. Blok-blok ini harus mempertimbangkan ukurannya, dimensinya ya, termasuk bobot dari bloknya. Apakah bisa crane nanti bisa mengangkatnya. Kemudian urutan atau erection blok ya. Urusan di mana blok dipasang atau network erection. Ya, yang poin 1 dan 2 ini disebut sebagai building procedure atau prosedur pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah metode pemasangan blok di galangan. Layering shipbuilding system. Bisa memakai piramida atau bisa memakai vertikal. Model vertikal atau model island juga bisa. Ini metode loading bloknya, metode pemasangan blok di galangannya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah menentukan blok-blok yang telah ada perlengkapannya sebelum ditempatkan di galangan untuk mengurangi pekerjaan di on-board. Ini yang pengertian kemarin, sedapat mungkin pekerjaan outfitting itu sudah masuk ke dalam blok sebelum di loading. Kemudian yang kelima adalah penggabungan bagian kapal atau blok untuk mengurangi pekerjaan di blok. Ya, ini yang dimaksud dengan grand block atau grand assembly. Yang keenam adalah tingkat kelengkapan sebelum peluncuran. Apakah pada saat kapal diluncurkan, semua bagian dari pekerjaan outfitting sudah terpenuhi semua, sedapat mungkin lengkap. Nomor 7, jumlah dan pekerjaan setelah peluncuran. Jika memang tidak ada pekerjaan outfitting, ada pekerjaan lain yang tidak memenuhi tenggat waktu untuk dibangun sebelum peluncuran, dipasang sebelum peluncuran, maka harus dipastikan jumlahnya ada berapa jenis pekerjaan dan kemudian urutan pekerjaannya itu harus sudah pasti setelah peluncuran itu pekerjaannya sudah ada urutannya.
Ini salah satu contoh dari metode erection atau pemasangan blok. Ini metode perakitan seksi assembly. Yang nomor 1, 2, 3. Ini model piramida. Pertama kali bloknya dipasang di bagian daerah mesin dan kargul di depannya kamar mesin. Setelah itu baru bergerak ke belakang dan ke depan. Ini model piramida. Keuntungannya pekerjaan tangkinya nanti lebih efisien karena tangkinya sudah terbentuk. Ada tangki after peak, ada tangki after double bottom, DB di bagian belakang di kamar mesin, ada tangki-tangki independen di kamar mesin, dan kemudian keselamatan di grand assembly lebih baik. Kenapa? Karena pekerjaannya lebih banyak di grand assembly dahulu. Kelemahannya tidak terjadi paralel pekerjaan karena blok-blok yang akan datang itu belum bisa digarap di erection. Dia harus urut. Setelah ini selesai baru diurut. Nah, ini yang layering, metode perakitan berlapis atau layering. Keuntungannya beban tenaga kerja akan merata hingga efisien. Yang di loading dahulu adalah blok-blok double bottom, HDB. Ini startnya ini. Startnya, kemudian naik mundur dan ke depan, dan atasnya ditambah lagi layering, kemudian di atasnya lagi tambah lagi. Namanya layering. Kelebihannya beban tenaga kerja akan merata hingga efisien. Akan tapi memiliki kelemahan yaitu penyelesaian kompartemen secara individual akan lebih lama. Ini tangki-tangkinya belum ada yang terbentuk kecuali tangki-tangki double bottom. Yang lain-lainnya tangki pipa, tangki belum jadi tangki dia. Sementara pekerjaan dalam tangki kan lebih sudah ada. Kemudian derajat developmentnya tinggi sehingga ketepatan akurasi kontrolnya itu lebih rendah. Kenapa? Karena melevelkan dari blok yang rata di mana pegangannya itu masih kecil, itu kemudian terjadi deformasi yang tinggi, makanya tingkat deformasi akan tinggi karena levelnya tidak cukup akurat. Nah, ini cara membagi blok yang namanya adalah sebagai block division. Kalau sama lihat, ini adalah tampilan isometri dengan blok kapal punyanya Avondale Shipyard. Ini blok-blok di double bottom. Blok-blok yang ada di double bottom sampai ke forecastle ini bagi-bagi harus disesuaikan dengan kekuatan crane yang ada di situ ya. Nah, crane yang ada di galangan kapal tersebut. Jangan sampai nanti bagi blok ternyata crane-nya nggak kuat atau jarak jangkau dari crane terlalu rendah. Nah, harus dipertimbangkan tingkat dari ketinggian kapal, jangkauan crane juga ketika kalau crane-nya sewa itu harus dipertimbangkan. Ini ilustrasi dari membagi blok untuk blok kapal PD 214. Kemudian ini contoh dari network erection. Jadi kapal ini contoh ya, contoh dari pembangunan erection network ya. Jumlah number of block-nya 25. Number of grand block-nya ada 26. Dan number of total block-nya 138. Ini contoh. Ini sudah tidak. Ini yang kiri adalah adjusting direction. Adjusting direction itu maksudnya apa? Proses untuk menempatkan blok terhadap blok yang sudah ada sebelumnya. Adjusting. Kemudian yang kanan adalah adjusting target, finish targetnya. Kapan selesai adjustingnya? Ini adjusting duration, yang kanan adalah target finishnya kapan. Ini nama bloknya, ini grand block name, ini sama ya. Kapan
dari groundworknya selesai. Ini maneuvering ya. Ini titik kill laying pertama, blok pertama yang harus di loading. Di atas ada targetnya, adjustingnya berapa lama, kapan selesainya kapan ya. Ini kemudian dari sini bergerak ke kanan sampai nanti terakhir di daerah panel ini muncul panel ini harus di adjusting berapa lama, kemudian loadingnya. Ini loadingnya itu terakhir kali, adjusting terakhir kali harus sekian di angka 80 atau 90. Berarti mulai dari awal sampai akhir nanti 90 hari adjusting ditambah dengan welding, total kemungkinannya adalah 4 bulan. Pekerjaan ereksi itu kira-kira 4 bulan sampai 6 bulan. Tergantung jenis kapalnya, tingkat kerumitan. Maka di sini muncul yang namanya erection network. Erection network itu sebenarnya adalah target dari adjusting berapa lama dan urutan dari loadingnya kapan, adjustingnya berapa lama, dan target dari adjusting berapa selesainya kapan. Ini namanya erection network. Erection network. Contoh ya. Kemudian tujuan dari persiapan proses produksi. Yang pertama adalah mengatur keadaan atau kondisi sehingga pada waktu yang ditentukan pekerjaan bangunan dapat dilaksanakan. Mengantisipasi tidak terjadinya bottleneck. Bottleneck itu artinya apa? Pekerjaan yang menghambat pekerjaan berikutnya. Jadi kalau diilustrasikan tuh ada sirkular ya, sirkular dari desain, production, procurement. Dari procurement nanti muter lagi ke desain dan tiga-tiganya bisa muter lagi karena di production juga mungkin ada procurement yang belum selesai atau di production juga harus ada revisi dari gambar. Ini tujuan dari persiapan proses produksi. Nah, kemudian ruang lingkup dari proses persiapan produksi yang pertama adalah dok produksi atau galangan kapal ya. Doknya ya. Gambar dan draft material, daftar material atau materialis, kebutuhan material, estimasi, perencanaan biaya materialnya, kebutuhan tenaga kerjanya, estimasinya, kemudian perencanaan biaya tenaga kerja. Jadi ada gambar yang tujuan akhirnya adalah daftar dari materialis atau daftar dari material yang dibutuhkan untuk kapal tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan dari material, estimasinya artinya adalah perencanaan biaya material. Yang ketiga adalah kebutuhan kerja, berarti perencanaan biaya atau berapa biaya tenaga kerja yang harus dibutuhkan, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti muncul biaya tenaga jasa. Yang kedua adalah jumlah tenaga yang terlibat. Itu harus disesuaikan dengan kapasitas galangan tersebut. Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau berlebihan pun itu nanti juga tidak akan optimal untuk bekerja di suatu wilayah lokasi yang sebenarnya tidak cukup. Ketiga adalah penyediaan material dengan pertimbangan berapa stok gudang yang ada. Kalau stok gudangnya nggak cukup, maka gudang bersifat sebagai penampung sementara, tidak terus-menerus ada di situ. Yang kedua adalah pemakaian untuk pekerjaan sekarang, user date. Material itu pasti dikerjakan untuk sekarang. Tidak ada yang namanya material itu dibeli kemudian di stok, itu tidak ada. Kecuali kalau dulu di India dan Cina itu sampai pesan material sampai habis di pasaran di dunia itu gara-gara dipesan karena dia mempertimbangkan untuk stok. Jadi yang membeli bukan perusahaan tapi negara. Negara membeli plat yang ada di dunia dibeli untuk dengan asumsi nanti Cina dan India itu mendapatkan proyek pekerjaan kapal banyak. Akhirnya negara-negara lain yang mau pesan plat tidak ada, nggak kesusahan. Dulu pernah terjadi. Kemudian pesanan material dari luar itu maksudnya apa? Dari luar negeri. Yang keempat, kapasitas dari sarana produksi. Kemampuan bengkel, kapasitas mesinnya, angkatnya, keadaan loading bed, atau utilitasnya. Ya. Harus diperencanakan utilitas dari semua mesin yang ada. Utilitasnya berapa lama dikerjakan.
pakai, kemudian efisiensi dari mesin tersebut, ya. Efisiensi atau kondisi dari mesin tersebut masih optimal atau sudah turun dayanya. Kemudian rancangan dasar perencanaan atau persiapan proses produksi yang pertama adalah persiapan proses produksi kerja, yang ketiga adalah proses bangunan, mulai dari delaying dan outfitting, launching dan completed outfitting, function and test, kemudian delivery. Nah, rancangan dasarnya penentuan dari SBLC. SBLC itu si building line chart, yang namanya si building line chart. Si building line chart itu jadwal utama atau master schedule, si building line chart atau master schedule. Input datanya itu pengalaman, data-data pengalaman yang lalu. Contoh, Pal dahulu sudah pernah bangun kapal tanker jenis ini, atau kalaupun belum pernah bangun kapal jenis itu, dia pernah bangun kapal jenis ini yang karakternya mirip, tapi lebih yang dan yang kedua adalah pekerjaan yang ada saat ini. Ini waktunya sudah habis, saya tutup dahulu ya, nanti akan saya lanjutkan. Terima kasih.